Waalaikumsalam, Mbak. Sehat Bu Jumi? Terdengar ya Mbak suaranya? Terdengar Bu, sangat jelas. Oh, alhamdulillah. Ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, Bu Jumiati malam ini akan sharing nih cara mudah mengolah hasil nilai dari leaderboard class point. Nah, kan makin penasaran dengan class point ya. Silakan Ibu Jumi, waktu dan tempat dipersilahkan. Makasih Mbak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mbak Tia selaku manajer Class Point Indonesia. Saya ucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan CCT se-Indonesia. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berpartisipasi pada malam hari ini dari seluruh Nusantara. Baik, sebelumnya, ini tadi karena Pak Topik sudah berpantun, saya sepertinya harus membalas pantun beliau. Oh, Masya Allah, mantap. Ya, ada satu aja nih, Mbak, untuk balasannya ya. Buah durian, buah mangga. Cakep. Malam ini festival hari ketiga. Cakep. Kelas poin keren dan interaktif. Mantap. Saya dan Pak Topik pasangan kompak inspiratif. Luar biasa. Luar biasa ini Bu Tia, luar biasa. Mantap. Nanti hari ini saya Bu Tia yang belum bikin puisi ya. Iya nih ya, bener nih. Wah, saya Google pantun ah. Belum. Keren Bu Jumi. Ya. Saya izin share screen nih, Mbak. Siap, silakan Bu. Oke. Saya izin stop video dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Tia, nama saya Ibu Jumiati. Nah, saya satu daerah, satu tempat, dan satu rumah dengan Pak Topik. Jadi saya berasal dari sekolahnya yaitu SMA Al-Hayat Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang leaderboard. Jadi bagaimana cara mudah kita mengolah hasil nilai dari leaderboard class point. Jadi biasanya dari unduhan hasil leaderboard itu filenya berupa CSV. Nah, CSV itu file bentuk teks. Nah, kita akan mengubahnya bagaimana dari format teks menjadi dalam format Excel supaya mempermudah kita di dalam membaca atau melihat hasil dari nilai yang ada di leaderboard yang telah dikerjakan oleh siswa. Saya lanjutkan. Setelah Bapak Ibu berhasil mengunduh dan menginstal class point, nantinya akan ter-add in di PowerPoint Bapak Ibu. Jadi PowerPoint kita itu akan lebih powerful lagi. Jadi bukan hanya kita presentasi, tapi kita bisa melakukan kuis interaktif tentu saja yang menarik, menyenangkan dalam pembelajaran kita di kelas maupun dalam mode blended learning ya. Nah, kemudian tipe-tipe interaktif kuisnya di situ sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya juga ya, sudah dipraktekkan. Ada 5 Bapak Ibu, ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload. Nah, khusus terkait dengan leaderboard Bapak Ibu atau papan peringkat, itu berarti kita harus menggunakan tipe kuis yang multiple choice. Jadi leaderboard ini bisa digunakan untuk tipe kuis yang multiple choice. Kemudian di pengaturannya Bapak Ibu setelah kita mengklik number of choice-nya, misalkan di sini saya membuat soal seperti ini, AKM kepanjangannya adalah, kemudian saya menyiapkan 4 option pilihan, berarti kita memilih number of choice-nya 4.
Bu Kemudian Jumiati, maaf, ya, sepertinya tidak bergerak nih layarnya. Iya. belum Mbak, belum. Oh belum. Iya. Baik, oke, siap. Masih di sini dulu. Oh masih di layar 1 ya, baik. Iya. Masih di AKM ya Mbak? Mas belum ke AKM nih Bu. Belum. Iya mungkin bisa di stop dulu PowerPoint-nya, nyalakan kembali untuk dia refresh. Iya. Jadi ini kita share masih dulu ya. melihat, kita masih melihat yang judulnya. Oh masih judulnya. Iya. Oke. Saya share lagi. Oke. Gimana Mbak? Nah, AKM-nya sudah terlihat. Ya. AKM kepanjangannya adalah. Iya. Berarti nggak bergerak ya? Ini gerak nggak? Belum Iya. bergerak. Kok nggak bisa bergerak ya sepertinya ntar. Oh iya, ntar. Sudah mulai. Oke. Oh iya, ada transisi ya? Iya, biasanya kalau ada transisi agak berat. Iya. Bapak Ibu, saya kembali lagi. Jadi untuk materinya, cara mudah mengolah hasil nilai dari leaderboard class point. Di sini untuk leaderboard class point, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tipe kuis yang akan kita pilih itu adalah multiple choice atau pilihan ganda. Tentunya nanti di sini Bapak Ibu setelah kita memilih number of choice-nya, di sini seperti ini, misalkan ada 4, kita klik yang 4, kemudian Bapak Ibu memilih jawaban yang benarnya, kemudian jangan lupa mengklik di bagian competition mode. Nanti setelah kita klik akan muncul di sini seperti gambar pialanya Bapak Ibu. Ini untuk memunculkan leaderboard. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya misalkan kita membuat beberapa pertanyaan, nah nanti di akhir slide misalkan ada 10 pertanyaan, nanti di pertanyaan yang terakhir kita bisa mengklik di bagian leaderboard-nya. Kalau kita ingin melihat peringkatnya, kemudian kalau kita ingin menunjukkan jawaban yang benar, kita tinggal arahkan yang di bagian atas ini ya. Kita aktifkan show correct answer-nya. Nah, kalau kita ingin menyimpan hasil diagramnya ini, hasil jawaban siswa, bisa kita klik yang insert result as slide. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini nanti hasil dari leaderboard-nya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat peringkat-peringkat dari siswa. Ini tampilannya memang hanya 6 seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan yang lainnya, kita bisa memilih di sini yang di atas show table. Jadi kalau ini berarti masih belum aktif, nanti kita geser menjadi aktif. Nah, setelah kita mengklik show table, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi misalkan ada berapa siswanya, ada 36 misalkan siswa kita di kelas, maka akan muncul 36 siswa yang telah mengikuti kuis kita ya, atau sesi pelajaran kita pada hari itu. Nah, bagaimana kita ingin mengunduh atau mengolah nilainya ya, itu bisa kita lakukan dengan mengklik di bagian kanan atas ini, yaitu export as CSV. Jadi bisa kita lakukan, Bapak Ibu, saja ini kita lakukan bagi yang akunnya adalah yang pro. Jadi bisa mengekspor hasil dari leaderboard ke dalam bentuk CSV. Nah, CSV itu dalam bentuk format teks, Bapak Ibu. Jadi datanya itu tergabung-gabung dalam bentuk koma. Nah, bagaimana untuk memudahkan kita membacanya, kita mengolahnya ke dalam bentuk file Excel. Caranya mudah Bapak Ibu. Nah, nanti hasil leaderboard-nya itu biasanya akan tersimpan tergantung kita. Kalau kita mau menyimpannya di unduhan, di sini tinggal kita tetapkan di unduhan. Kalau kita mau di file yang lain, tinggal kita sesuaikan. Kemudian nama leaderboard-nya bisa kita rubah. Nah, di sini nanti leaderboard ada kode-kodenya gitu ya, angka-angkanya ini bisa kita rubah, kemudian kita simpan. Selanjutnya tinggal kita mengubah hasil leaderboard tersebut dari format CSV menjadi
format teks. Nah, ini sebenarnya satu slide ini Bapak Ibu intinya, inti dari materi yang saya sampaikan. Jadi sangat mudah sekali. Nanti tinggal kita mengklik di bagian data. Jadi setelah kita membuka file CSV tadi, ya kita klik bagian data, kemudian kita pilih di bagian sini yang paling kiri, dapatkan data, kita pilih dari file, kemudian pilih dari teks atau CSV. Nah, selanjutnya dia akan meminta kita memilih filenya yang ada di mana gitu ya, akan terbuka di folder di desktop kita. Tinggal kita pilih, misalkan tadi ada di unduhan, nah kita tinggal pilih. Kalau misalkan dia terkadang dia belum muncul Bapak Ibu, nah di sini bisa kita rubah filenya. Untuk ekstensinya di sini kita pilih all file, semua file, sehingga nanti akan muncul leaderboard yang sudah kita unduh tadi. Nah, ini dalam bentuk CSV. Jadi dia dalam bentuk koma-koma gitu. Jadi nama, koma ya, skornya, kemudian skor yang untuk soal pertama, koma. Jadi dia koma-koma terus bergabung. Nah, kemudian kita klik yang import. Selanjutnya maka akan merubah. Nah, yang tadinya seperti ini dalam bentuk format CSV Bapak Ibu yang sebelah sini seperti ini. Nah, ini kan mungkin kalau datanya semakin banyak akan melihat kita agak susah membacanya. Tentu saja kalau kita sudah mengolahnya ke bentuk seperti ini dalam bentuk tampilan Excel, itu lebih menarik ya, lebih memudahkan kita di dalam membaca datanya. Kita bisa melihat dari nama, skor, persen benarnya berapa, kemudian untuk jawaban masing-masing dari misalnya ada 3 kuis, maka akan terlihat masing-masing jawaban siswa terhadap soal tersebut. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita, kalau saya ini berbahasa Indonesia ya, kebetulan office-nya jadi muat. Berbahasa Inggris di sini load gitu, load. Jadi kita klik aja load-nya, maka akan menjadi bentuknya nanti seperti ini, seperti Excel. Oke, nanti setelah jadi bentuknya Excel, selanjutnya Bapak Ibu supaya tetap terus dalam bentuk sudah Excel ya, nggak kembali lagi ke format CSV, kita save as, jadi kita simpan sebagai seperti biasa ya, kita ke file, save as, kita simpan sebagai. Di sini kita pilih untuk formatnya, kita rubah bukan lagi CSV, tapi buku kerja Excel. Kemudian untuk nama filenya mungkin bisa dibedakan ya. Kalau ini kan tadi mungkin untuk format yang CSV, nah bisa kita rubah, kita kasih format apa, katakan oke, atau yang kita kasih simbol angka 2, itu untuk hanya membedakan bahwa format CSV dengan format Excel-nya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk materinya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekannya langsung. Oke, untuk itu saya minta Bapak Ibu untuk bergabung. Nah, alhamdulillah sudah ada 39 di sini yang bergabung di kelas saya, kelas poin dengan kodenya 39344. Oke, kita akan mempraktekannya ya Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan, 3 kuis. Ini untuk seru-seruan aja. Nanti setelah itu saya akan mempraktekannya bagaimana sih cara mudahnya ya mengubah ke dalam bentuk dari format CSV menjadi format Excel-nya, sehingga memudahkan kita di dalam membaca atau mengolah nilai hasil dari leaderboard siswa. Oke, saya tunggu. Bapak Ibu sudah ada 73. Sini kita bisa lihat yang sudah bergabung. Ya, 79, 80, 81. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, 87. Itu. Ya. Mungkin kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Ini untuk seru-seruannya. Oke, ya. Ini untuk soal yang pertama Bapak Ibu. Bisa dijawab. Ya. Fitur multiple choice pada kelas poin menyediakan paling banyak titik-titik pilihan jawaban. Nah, Ibu bisa memilih
ya. Saya tunggu sampai 1 menit ya, Bapak Ibu. Sudah 21 detik. Atau saya cukupkan sampai 30 detik. Oke. Kita lihat di sini, saya close automation. Nah, Bapak Ibu, ini untuk soal pertama sudah ada leaderboard-nya. Ini leaderboard untuk soal yang pertama. Kita lihat jawaban yang benarnya. Oke, itu adalah ini yang menjawab jawaban yang benarnya ya. Sebanyak 20%. Nah, ini kalau kita ingin melihat misalkan ketika siswa mengerjakan, kita ingin melihat siapa sih siswa yang menjawab benar. Nah, kita bisa mengklik Bapak Ibu. Di sini akan terlihat nama-namanya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ingin menyimpan ini dalam bentuk ke slide tambahan di slide kita, tinggal kita klik yang insert as slide. Nah, sudah menambahkan. Nah, kalau melihat leaderboard-nya juga bisa Bapak Ibu. Ini leaderboard untuk pertanyaan yang pertama. Kita lihat, wah nih, jadi Bu Neng Prisda, Bu Tuti, Bu Kartini. Nah, ini adalah yang menjawab ya untuk peringkat 1, 2, dan 3. Oke. Saya tutup. Lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Oke. Ya. Sebuah kereta api listrik bergerak ke utara dengan kecepatan 100 km per jam. Ke arah mana asapnya berhembus? Apakah ke selatan, ke barat, ke utara, atau tidak ada, atau ke timur? Ya, silakan Bapak Ibu. Menjebak ini, menjebak. Ya, ada jebakannya nih, Mbak. Seru. Oke, saya cukupkan sampai 1 menit ya. Sebentar lagi. Sudah 142. Oke, sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya akhiri ya. Oke, Bapak Ibu, jawaban yang benarnya. Wah, hanya 34% yang menjawab. Ya. Kereta api listrik tidak punya asap, Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada arah kemana asapnya berhembus, tidak ada. Keren nih anunya soalnya nih. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, saya lanjut ke soal yang terakhir aja ya. Ini leaderboard-nya tidak dilihat juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita menghidupkan competition mode, itu di setiap soal itu ada leaderboard-nya. Kalau kita mau seru-seruan dengan siswa, bisa kita tampilkan lagi di bagian yang kedua. Ini siapa? Wah, sekarang Mbak Tia yang sekarang di peringkat pertama. Ore, nggak kena jebakan. Wah, ada Bu Depi. Wah, Bu Depi bergabung juga ya. Alhamdulillah. Bu Depi ini teman saya di SMA Al Hayat ini, Bu. Mbak Tia. Oh, salam kenal Bu Devi. Gabung juga nih guru-guru SMA Al Hayat. Oke, kita lanjut ke ini saya insert a slide aja. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke. Bentar, saya klik dulu. Ya, soalnya hari Senin kakak ini memetik buah jambu. Ya. Hari Selasa kakak ini tutup di tempat saya ini. Bentar. Hari Selasa kakak memetiknya 8 buah jambu. Nah, hari Rabu kakak memakan 4 buah jambu. Berapakah jumlah jambu kakak? Ada jebak-jebakan sedikit, Bapak. Oke.
Sudah 108 yang menjawab. Kita lihat. Ya, ini Bapak Ibu kalau seperti ini tertutup ya. Kalau kita klik di bagian responnya ini akan matanya ini kita klik dia tertutup. Kalau saya buka, nah akan tampil jawaban-jawabannya seperti ini. Ini ada musiknya juga. Kalau kita mau hidupkan, nah ya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ada musik-musik yang mengiringi ya. Oke. Oke, saya cukupkan. Sudah 153 yang menjawab. Ini responnya. Ini waktunya Bapak Ibu. Tadi saya tidak menyetel waktunya. Jadi untuk di kelas poin itu kita bisa setel waktunya secara otomatis. Itu dari 1 menit sampai 5 menit ya. Masalah itu paling lama. Nah itu kalau kita tidak ingin menyetelnya sesuai keinginan kita lepas aja. Nanti kalau kita mau mengakhiri tinggal kita close automation. Biasanya kalau untuk matematika kan, kalau saya ngajar matematika nanti waktunya mungkin agak panjang, diperlukan siswa untuk menjawab. Jadi saya lepas dulu waktunya, kira-kira cukup untuk soal itu, baru saya close automation seperti ini. Nah, kita lihat jawabannya yang benar. Ini yang menjawab D sebanyak 55%. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini leaderboard-nya Bapak Ibu ya yang akan saya ubah nilainya. Jadi untuk leaderboard ini yang karena dia di soal terakhir, maka ini peringkat-peringkatnya ya. Nah, peringkat pertama Pak Adi, peringkat kedua Bu Mia, peringkat ketiga Bu Depi, nah seterusnya ya sampai Bu Dewi Parmiasi, dan juga ini teman di MGMP nih, alhamdulillah pada bergabung juga. Kemudian ada Bu Aning di peringkat ke-6-nya. Ini tampilnya hanya 6 di leaderboard. Nah, gimana kita ingin menampilkan keseluruhannya? Tadi ratusan ya yang bergabung, yang menjawab. Kita tinggal mengaktifkan ini sortable-nya. Kita geser seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini sortable-nya. Ke bawah terus ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, bisa kita ekspor as CSV-nya ini. Nah, ini di sini. Kita ekspor as CSV. Saya lakukan. Ini bisa kita rubah leaderboard-nya, sesuaikan dengan namanya. Tadi seperti saya bilang, ini leaderboard, ini ada kode-kodenya. Nah, ini saya ganti. Misalkan leaderboard, saya ganti festival hari ketiga. Hari ketiga. Nah, ini adanya ini bisa kita letakkan di mana, ini ada di dokumen. Misalkan saya maunya ada di unduhan aja. Ini bisa kita letakkan di sini. Di dokumen, kita bisa pilih sini di unduhan berarti ya. Saya letakkan di unduhan, Bapak Ibu. Ini nama filenya, kemudian kita simpan. Nah, ini dalam formatnya adalah CSV. Kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya setelah tersimpan itu kita bisa melihatnya ya. Saya unduhan. Saya buka filenya. Di sini di unduhan tadi ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sudah kita simpan leaderboard festival hari ketiga. Nah, ini bisa kita buka filenya, kita lihat hasilnya, hasil dari leaderboard tadi. Lagi proses, membuka. Oke, kita tunggu. Lagi proses ya Bapak Ibu. Membuka. Jadi keren Bapak Ibu ya. Jadi dengan kelas poin, PowerPoint kita itu keren pokoknya. Jadi kita nggak jauh-jauh lagi. Kalau mau kuis, tinggal dibuka di PowerPoint, udah langsung bisa kuis interaktif dengan siswanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau tadi di awal sebelum kita ekspor CSV itu tampilannya hanya 20 ya. 20 peserta.
Nah, sekarang kita bisa lihat ini ya hasilnya. Nah, ini sampai 169 kan tadi kan atasnya ininya ya. Untuk rank name ini. Nah, ini datanya bentuknya dalam bentuk CSV Bapak Ibu ya. Jadi dia koma-koma gini, memisahkannya koma-koma. Nah, ini misalkan kita ingin mengubahnya, caranya mudah jadi ya. Jadi kita pilih ke data. Sebentar, saya ini agak tertutup ya. Di sini kali ya datanya. Kita pilih data dulu. Nah, ini saya mau tertutup ini ya tampilan saya. Ini ya Bu, tertutup mic-nya ya. Boleh ditarik ke bawah Bu? Yang zoom-nya. Bentar dulu. Bentar ya Mbak ya. Siap. Oh iya, sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Jadi kita mengubahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam bentuk CSV, kita rubah tampilannya, caranya mudah. Jadi karena kita masih ada di beranda, Bapak Ibu, ini di dalam bentuk format CSV, kita pilih data yang di sini, yang saya ini berbahasa Indonesia ya. Jadi ada data tulisannya di sini. Oke, kita klik data. Nah, kemudian ini belum ya, masih di beranda. Nah, ini sudah data ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih yang paling sebelah kiri ini. Dapatkan data. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau milih di sini juga bisa. Ini langsung format teksnya. Nah, kita mau dari sini dapatkan data, kita pilih dari file, ini kita pilih yang dari teks tadi ya, CSV. Nah, lagi memproses, membuka. Jadi meminta kita menunjukkan file CSV-nya ini ada di mana tadi ya, posisinya ada di mana. Proses ya, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Tadi kita letakkan di unduhan ya, Bapak Ibu ya, kita simpan di unduhan. Nah, seperti ini saya geser lagi. Nah, ini belum ada di sini ya. Tadi harusnya ada di sini. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu. Di bagian sini file text, di sini kita klik di sini, kita pilih yang semua file atau all file. Nah, muncul di sini sudah leaderboard-nya tadi. Nah, kita klik aja seperti ini, kemudian kita impor. Oke. Proses mengimpor. Sebentar Bapak Ibu kita tunggu. Iya. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu ya. Ini sudah, kemudian tinggal kita, ini sudah dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, kemudian kita muat. Kita muat. Oke. Ini masih proses. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini soal yang pertama di sini tidak terlihat di sini tidak termasuk jawabannya apa tadi saya kelewatan atau memang proses apa tadi ya. Jelas di sini ya, terlihat ya Bapak Ibu tampilannya lebih menarik ya, lebih mudah dalam kita untuk melihatnya. Bahwa di sini juga persen koreksinya juga belum tidak muncul ya. Mungkin proses loading Bapak Ibu. Nah, ini bisa terlihat. Nah, di bagian bawah sini bisa terlihat ya. Untuk persen jawaban benarnya. Ini sudah dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita di dalam mengolah atau melihat jawaban siswa. Dan juga sudah terurut. Jadi dari skor yang tertinggi sampai skor yang terendah. Sudah terlihat di sini. Jadi berapa siswa kita semuanya bisa terlihat datanya di sini. Sekarang bagaimana supaya data ini tetap dalam bentuk Excel seperti ini? Kita seperti biasa ya Bapak Ibu, kita simpan dulu, kita file dulu, kita save as ya, kita simpan sebagai seperti ini, save as.
Nah, ini Bapak Ibu saya tetap simpan di sini ya, di unduhan sini. Ini saya ganti, saya tambahkan di sini namanya misalkan oke. Kalau untuk membedakan aja, kalau yang tadi sampai D3 itu berarti formatnya masih yang CSV, yang ada oke ini kita ganti formatnya Bapak Ibu. Kita ganti yang buku kerja Excel. Oke, nah ini yang ada kata oke-nya ini berarti yang bentuknya Excel. Setelah itu kita simpan. Oke, nah lagi proses menyimpan. Sekarang kalau misalkan saya tutup ini ya, Bapak Ibu, saya nyalakan. Nah, ini di sini akan terlihat. Nah, yang ini tadi yang leaderboard dalam bentuk CSV. Nah, yang ini adalah yang dalam bentuk Excel. Ini, seperti itu Bapak Ibu caranya ya. Jadi sangat mudah kita mengubah dari format CSV menjadi ke dalam format Excel. Selanjutnya tinggal kita mengubah mengolah nilainya ya dalam bentuk Excel. Bapak Ibu pasti sudah mahir ya. Mungkin mencari nilai rata-rata bisa diolah sendiri oleh Bapak Ibu semua. Oke, saya stop sharingnya. Baik Bapak